Kehidupan ini kadang terasa seperti roda yang terus berputar tanpa henti. Kadang di atas, kadang pula di bawah. Dan aku, Ardan, sedang berada di titik terendah dalam hidupku. Segala sesuatu yang kubangun selama bertahun-tahun hancur seketika. Aku dipecat dari pekerjaan yang kucintai karena fitnah keji dari teman kerjaku, Reza. Dia menuduhku mencuri uang perusahaan, tuduhan yang sama sekali tidak beralasan. Namun, tanpa bukti yang cukup, bosku langsung mempercayai kata-kata Reza dan memutuskan untuk memecatku. Ardan, saya sudah berbaik hati mempekerjakan kamu di sini. Gaji juga sudah saya naikkan. Tapi kamu masih mencuri di perusahaan saya. Pergi kamu! Kamu dipecat! Ucap bosku waktu itu dengan wajah penuh emosi. Astagfirullah bos. Demi Allah, saya gak melakukan itu. Lagi pula, apa bos punya bukti kalau saya yang mencuri uang di laci milik bos? Ucapku berusaha membela diri. Saya gak mau dengar pembelaan kamu, kecuali kamu bisa membuktikan kalau bukan kamu yang mencurinya. Kenapa bos nggak periksa aja di CCTV? Semua pasti ketahuan di situ. Bosku memalingkan muka ke arah kanan, menatap ke arah jendela. Sekilas, tampak seseorang berdiri di sana. CCTV sudah lama rusak. Sudahlah, kamu nggak bisa membuktikan kalau kamu tidak bersalah. Saya nggak mau tahu. Kamu dipecat hari ini. Silakan, pintu keluar ada di sana. Ucapnya sambil mempersilahkan aku keluar. Bukan. Lebih tepatnya mengusir. Aku pun pergi dengan langkah gontai. Seseorang bersembunyi di balik tumpukan kardus, menatapku sembunyi-sembunyi. Aku tahu, itu adalah Reza. Mungkin dia sedang tertawa senang melihat tujuannya tercapai. Lalu kemudian menggantikan posisiku menjadi mandor di sana. Biarlah sudah. Bukannya aku takut untuk melawan. Namun, lagi-lagi, aku gak punya cukup bukti untuk menunjukkan bahwa ini adalah siasat buruk dari Reza. Aku berjalan melangkah keluar dari pabrik dengan langkah berat. Keputusan itu menghancurkan hatiku. Bagaimana tidak? Pekerjaan itu adalah satu-satunya sumber penghasilanku untuk menghidupi istri dan anakku. Kini, aku menganggur tanpa penghasilan. Sudah 2 bulan berlalu sejak kejadian itu. Dan selama 2 bulan itu pula hidupku terasa begitu berat. Istriku, Via, sering menangis karena bingung mencari uang untuk makan sehari-hari. Apalagi untuk kebutuhan anak kami, Gita, yang masih berusia 3 tahun, membutuhkan susu formula dan popok bayi setiap harinya. Beban ini semakin terasa berat di pundakku. Setiap hari, aku berusaha mencari pekerjaan baru. Aku mengirimkan lamaran ke berbagai tempat, namun selalu berakhir dengan penolakan. Maaf mas, Anda tidak lolos seleksi. Maaf ya mas, di sini sudah penuh. Oh, Mas Ardan ini pernah kerja di perusahaan Pak Joy ya? Maaf mas, kami gak bisa menerima sampean karena suatu hal. Itulah beberapa kalimat penolakan yang sering aku dapatkan. Aku tahu, mungkin reputasiku sebagai pencuri sudah menyebar kemana-mana, membuat perusahaan lain enggan mempekerjakanku. Rasanya ingin menyerah, tapi aku tidak bisa. Demi Via dan Gita, aku harus berjuang. Sore itu, saat aku berjalan-jalan di sekitar rumah untuk mencari udara segar, aku melihat seorang pengendara motor berhenti tepat di depanku. Dia menggunakan setelan jaket jeans, celana jeans panjang, dan juga helm full face berwarna hitam. Halo Ardan, gimana kabarmu? Apa kamu ingat siapaku? Sapanya tanpa membuka helmnya. Hanya kacanya saja yang dibuka hingga menampakkan bagian matanya. Kamu pikir aku pikun, ha? Sekalipun kamu pakai helm teropong gitu, dari mata kamu aku tahu kalau kamu itu Fendi. Jawabku saat itu. Fendi tertawa dan langsung membuka helmnya. Ia pun menjabat tanganku dan langsung merangkulku dengan hangat. Namanya Fendi. Dia adalah teman lamaku ketika masih bekerja di Bali dulu. Kami pernah bekerja sama dalam beberapa proyek dan aku pernah membantunya saat dia mengalami kesulitan. Fendi tampak lebih baik dari terakhir kali saat aku melihatnya. Dia tersenyum lebar dengan pakaian yang rapi. Ardan, lama gak ketemu ya? Fendi menyapaku dengan hangat. Aku dan keluarga semua baik-baik aja. Aku mencoba tersenyum meskipun hatiku sedang kacau. Kami berbincang panjang lebar. Aku menceritakan semua masalah yang kualami, mulai dari kehilangan pekerjaan hingga kesulitan ekonomi yang mencekik. Fendi mendengarkan dengan penuh perhatian, dan setelah aku selesai bercerita, dia mengeluarkan dompetnya. Ini,
Ada sedikit uang, 1 juta rupiah. Gunakanlah untuk modal usaha, katanya sambil menyerahkan uang itu padaku. Aku terkejut dan sedikit ragu menerima bantuan tersebut. Fendi, aku gak bisa nerima ini. Kamu sudah cukup baik mendengarkan ceritaku. Gak apa-apa Ardan, anggap aja ini sebagai balasan atas bantuanmu dulu. Aku tahu kamu bisa memulai sesuatu dengan uang ini. Jangan khawatir, semuanya akan baik-baik aja. Dengan hati bergetar, aku menerima uang itu. Aku pulang dan menceritakan pertemuanku dengan Fendi kepada Via. Mata Via berbinar-binar mendengar ada sedikit harapan untuk memperbaiki keadaan kami. Kita harus memanfaatkan uang ini dengan baik, Mas, kata Via dengan suara yang masih terdengar serak akibat sering menangis. Aku setuju. Kami berpikir keras mengenai jenis usaha apa yang bisa dimulai dengan modal kecil tersebut. Setelah berdiskusi panjang, kami memutuskan untuk mencoba berjualan sayur keliling. Aku merasa ini adalah langkah pertama yang bisa kulakukan untuk menghidupi keluargaku. Keesokan harinya, aku mencari gerobak bekas di marketplace dan aku menemukan sebuah gerobak bekas jualan sayur. Harganya Rp450.000, memang sudah sangat usang. Tapi setidaknya masih bisa berfungsi dengan baik. 2 hari kemudian, setelah memastikan kondisi gerobak sudah prima, aku pergi ke pasar untuk membeli sayur mayur segar dengan modal yang ada. Dengan gerobak kecil, aku mulai berkeliling di sekitar perumahan. Namun sebagai orang yang pemalu, aku kesulitan menawarkan daganganku. Setiap kali aku membuka mulut untuk menjajakan sayuranku, lidahku terasa keluh. Aku sering gagap dan akhirnya para ibu-ibu yang menjadi target pasarku justru menertawakanku. Mas, kok salting gitu sih lihat saya? Mas suka ya sama saya? Seorang tante-tante dengan dandanan bak ABG menggodaku hingga membuatku merasa sangat risih. Aku hanya bisa tersenyum kecut, merasa semakin terpuruk. Hari-hari berlalu dan aku semakin kesulitan menjual sayuranku. Seringkali aku memilih tempat yang sepi agar tidak perlu berinteraksi dengan banyak orang, yang justru membuat daganganku tak laku. Bahkan hampir sebagian besar dari barang daganganku layu ataupun membusuk. Andai aku memiliki kulkas, mungkin aku tak perlu cemas, karena aku bisa menyimpannya di dalam kulkas. Hal itu membuatku kehabisan modal lebih cepat. Uang yang Fendi berikan perlahan habis, dan aku mulai merasa putus asa. Via tetap memberikan semangat, meskipun aku tahu dia juga sangat tertekan. Aku tidak bisa membiarkan dia dan Gita menderita lebih lama lagi. Aku harus mencari solusi lain. Dalam keputusasaan, aku terpaksa meminjam uang kepada rentenir. Bunganya sangatlah mencekik, 25% setiap bulannya selama maksimal 4 bulan. Aku tahu ini bukan keputusan yang mudah, tapi aku merasa tidak punya pilihan lain. Dengan uang 3 juta hasil pinjaman tersebut, aku memutuskan untuk berjualan sate. Aku memilih berjualan sate karena berjualan di malam hari rasanya lebih cocok untukku yang pemalu ini. Aku berharap bisa lebih nyaman bekerja tanpa harus terlalu banyak berinteraksi dengan orang. Malam pertama berjualan sate berjalan dengan lancar. Orang-orang di sekitar tampak antusias mencoba sate buatanku. Aku mulai merasa sedikit lebih percaya diri. Setiap malam, aku berkeliling dengan gerobak sateku, menjajakan daganganku dengan hati-hati. Dalam seminggu, penjualan satenya meningkat. Aku mulai merasa optimis bahwa hidupku akan berubah lebih baik. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Setelah sebulan, penjualan satenya mendadak sepi. Entah kenapa, pelanggan mulai menghilang. Lebih anehnya lagi, setiap malamnya sate sering berkurang dengan sendirinya. Aku pun juga sering mendapati satenya dipenuhi lendir lengket yang aneh. Aku tak tahu dari mana asalnya, tapi itu membuatku sangat khawatir. Aku mulai merasa ada yang tidak beres. Satu malam, saat aku sedang membereskan gerobak sateku, seorang pedagang bakso, Gino, menghampiriku. Gino sangatlah ramah dan sering mengajakku berbincang. Kenapa daganganmu sepi, Dan? Padahal biasanya laris manis. Tanyanya dengan nada prihatin. Aku juga tahu, no. Sejak sebulan lalu penjualanku menurun drastis. Bahkan satenya sering hilang dan dipenuhi lendir aneh. Jawabku. Gino tersenyum simpul. Mungkin ada yang gak suka dengan keberhasilanmu, Dan. Hati-hati, banyak orang iri di luar sana. Aku mengangguk, merasa ucapan Gino ada benarnya juga. Tapi
Aku tak tahu siapa dalang dibalik semua ini. Kalaupun itu benar-benar ulah orang lain, sungguh jahat sekali rela menggunakan dukun untuk menjatuhkan usahaku. Malam-malam berikutnya menjadi mimpi buruk bagiku. Aku sering dicegat oleh kuntilanak dan pocong di jalan saat berjualan sate. Setiap kali melihat sosok menyeramkan itu, tubuhku gemetar ketakutan. Rasanya seperti terjebak dalam mimpi buruk yang tak pernah berakhir. Aku mulai takut untuk keluar rumah dan berjualan sate hingga larut malam. Via juga mulai merasakan keganjilan di rumah. Kami sering mendengar suara-suara aneh di malam hari, seperti suara langkah kaki dan bisikan-bisikan misterius. Gita yang biasanya tidur nyenyak, kini sering terbangun dan menangis tanpa sebab. Aku merasa hidupku hancur. Segala usahaku untuk bangkit kembali selalu berakhir dengan kegagalan dan teror yang mengerikan. Namun, aku tidak boleh menyerah. Demi Via dan Gita, aku harus mencari cara untuk mengakhiri semua ini dan mengembalikan kedamaian dalam keluarga kecilku. Malam itu, aku duduk di ruang tamu yang remang-remang, memikirkan nasibku. Gerobak satenya sudah kesimpan di belakang rumah karena terlalu takut untuk keluar berjualan lagi. Via duduk di sampingku, mengelus-elus punggungku dengan lembut. Kita pasti bisa melalui ini, Mas. Katanya dengan suara lembut. Percaya sama kamu. Aku menatap Via, melihat kesedihan dan ketakutan di matanya. Aku tahu dia berusaha kuat demi aku dan Gita. Aku harus menemukan cara untuk melawan semua ini. Harus ada jalan keluar. Aku menarik napas dalam-dalam dan memutuskan untuk mencari bantuan. Besok pagi, aku akan mencari tahu lebih banyak dan mencoba mengungkap rahasia di balik teror ini. Aku akan melawan ketakutan dan mengembalikan kehidupan kami yang damai. Keesokan paginya, aku terbangun dengan rasa kesegaran di tubuh. Aku tak bisa membiarkan keluargaku terus-terusan diteror seperti ini. Aku harus mengakhiri semua ini. Aku pun berpamitan pada Via dan Gita, lalu pergi menuju rumah seorang paranormal yang bernama Pak Joko. Dia dikenal sebagai orang pintar yang sering membantu warga sekitar mengatasi masalah gaib. Rumah Pak Joko terletak tak jauh dari rumahku, dikelilingi pepohonan rimbun dan rindang. Aku mengetuk pintu kayu rumahnya dengan hati-hati. Tak lama kemudian, Pak Joko membukakan pintu dengan senyuman ramah di wajahnya. Hei Ardan, lama gak kelihatan. Ayo masuk. Ucapnya sambil mempersilahkanku masuk. Aku menceritakan semua kejadian yang kualami. Mulai dari dipecat dari pekerjaan, usaha sayur keliling yang gagal, hingga teror yang kudapatkan sejak berjualan sate. Pak Joko mendengarkan dengan seksama, sesekali mengangguk-angguk. Sepertinya ada yang gak suka dengan keberhasilanmu, Dan. Katanya setelah aku selesai bercerita. Dari ceritamu, aku merasa ada seseorang yang sengaja mengirimkan hal-hal gaib untuk menjatuhkanmu. Aku juga berpikir begitu, Pak. Tapi aku gak tahu siapa dan kenapa. Jawabku putus asa. Pak Joko tersenyum tipis. Kita bisa cari tahu siapa pelakunya. Tapi sebelum itu kita harus membersihkan energi negatif yang ada di sekitar rumahmu dan di gerobak sate itu. Kita mulai dari sana dulu. Pak Joko mengajakku kembali ke rumah dengan membawa beberapa botol air mineral. Sampainya di rumah, dia menyambut kami dengan wajah cemas. Aku menjelaskan siapa Pak Joko dan apa yang akan kami lakukan. Dia mengangguk setuju, berharap ini bisa membantu mengakhiri teror yang kami alami. Pak Joko mulai dengan memeriksa gerobak sateku yang kusimpan di gudang. Dia mengelilingi gerobak sambil membacakan mantra-mantra dalam bahasa Jawa kuno. Aku dan Via hanya bisa berdiri di samping, memperhatikan dengan harap-harap cemas. Gerobak ini sudah dipenuhi energi negatif, kata Pak Joko setelah selesai berkeliling. Kita harus membersihkannya dulu. Dia mengeluarkan kembang 7 rupa, kemenyan, dan air mineral dari tasnya. Dengan hati-hati, Pak Joko memulai ritual pembersihan. Bunga 7 rupa disebarkan di sekitar gerobak, sementara kemenyan dibakar untuk mengusir energi negatif. Air mineral yang sudah dibacakan doa dipercikan ke seluruh bagian gerobak sambil membaca doa-doa penolak bala. Setelah selesai membersihkan gerobak, Pak Joko mengajakku untuk melakukan ritual serupa di dalam rumah. Kami mengelilingi setiap sudut rumah, termasuk kamar Gita yang sering terasa paling angker. Dia mengikuti di belakang kami, berusaha menenangkan Gita yang terus-menerus menangis tanpa sebab. Rumahmu sekarang sudah lebih bersih dari energi negatif, kata Pak Joko setelah selesai. Tapi kita belum tahu siapa yang mengirimkan teror ini. Kamu harus berhati-hati, Dan. Aku mengangguk, merasa sedikit lega meskipun masih banyak pertanyaan yang belum terjawab.
Aku berterima kasih pada Pak Joko dan berjanji akan lebih berhati-hati. Namun, aku tahu ini belum berakhir. Masih ada misteri yang harus diungkap, yaitu siapa dalang di balik semua ini. Malam itu, aku duduk di ruang tamu sambil memikirkan langkah selanjutnya. Via duduk di sebelahku, memeluk Gita yang sudah tertidur lelap setelah seharian rewel. Terus, setelah ini, apa yang kamu lakukan, Mas? Tanya Via dengan suara pelan. Aku harus mencari tahu lebih banyak tentang Gino. Jawabku dengan tegas. Dia mungkin kelihatan ramah, tapi aku merasa ada sesuatu yang gak beres dengannya. Via kelihatan terkejut. Hah? Gino? Kenapa dia? Bukannya dia bahagia, Mas, sama kamu? Aku mengangkat kedua bahu lalu berkata, Ya, selama ini memang dia baik. Tapi di desa ini aku gak punya pesaing dagang sate. Pesaing terkuatku ya Gino. Tapi kan, Mas, jualan kalian beda, Mas. Kamu sate, dia bakso. ya kita kan sama-sama gak tahu. Aku ya takut aja dia gak terima. Soalnya dulu sebelum aku jualan sate, dia sudah lebih dulu jualan bakso di situ. Tapi setelah aku jualan, aku pernah dengar dia ngobrol sama temannya kalau jualan dia sepi semenjak aku jualan. Dia mengangguk setuju. Aku akan mendukung kamu, Mas, apapun yang terjadi. Kita harus menghentikan ini demi kita. Keesokan harinya, aku mulai menyusun rencana untuk mencari tahu lebih banyak tentang Gino. Aku pergi ke warung-warung dan tempat berkumpul warga, mencoba mencari informasi. Aku berbicara dengan beberapa pedagang dan tetangga yang mungkin tahu sesuatu tentang Gino. Dari pembicaraan-pembicaraan itu, aku mulai menyusun gambaran tentang siapa Gino sebenarnya. Dia adalah pedagang bakso yang sudah cukup lama berjualan di daerah ini. Awalnya, dagangannya sangatlah laris, tapi belakangan mulai sepi setelah beberapa pedagang baru termasuk aku mulai muncul. Ada yang bilang Gino itu suka pakai cara-cara gaib untuk menjatuhkan saingan, Kata salah satu pedagang yang tak mau disebutkan namanya. tapi aku gak tahu pasti. Tapi yang jelas dia gak suka kalau ada yang lebih laris dari dia. Mendengar itu, aku semakin yakin bahwa Gino adalah dalang di balik semua teror yang kualami. Tapi, aku membutuhkan bukti lebih konkret sebelum bisa mengambil tindakan. Malam itu, aku memutuskan untuk mengintai Gino. Aku bersembunyi di balik semak-semak dekat warung baksonya, mengamati setiap gerak-geriknya. Aku harus tahu apa yang dia lakukan dan apakah dia benar-benar menggunakan cara-cara gaib untuk menjatuhkanku. Ya, itulah dia kisah dari saya. Untuk yang penasaran dengan kelanjutannya, ditunggu saja kelanjutan kisahnya.